Shalom jemaat GSI Taman Surya 2. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saatnya kita mau sembah Tuhan, saatnya kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya Tuhan selalu ada bagi setiap kita, dan Tuhan selalu hadir di dalam setiap hati kita. Tidak hanya di gereja saja, tapi ketika Anda beribadah di rumah, percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita semua. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau agungkan namanya. Robi, layakan setiap kami Tuhan, layakan kami untuk meninggikan Engkau, layakan kami untuk sembah Engkau Bapa, sebab Engkau selalu beserta kami, sebab Engkau yang selalu menopang setiap kami, Engkau yang memberikan kami setiap kemenangan Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang terlalu kuat bagi setiap kami, menopang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakan kami sembah Engkau Tuhan, layakan kami tinggikan Engkau. Kita mohon pujian ini Tuhan, kami tidak tahu sebab Engkau beserta kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau menolong setiap kami, bahkan menolongku. Kaulah Tuhanku Yesus, Yesus Tuhan, Yesus memenangku, Yesus memenangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku setiap kami kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, benar Tuhan, Kau memegang setiap kami, Kau menguatkan setiap kami. Kita mengatakan, ku tidak takut, tidak takut, sebab Engkau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, Yesus Tuhan, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku, Engkau meneguhkanku.
Yesus, terima kasih Bapa. Peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Bawa setiap kami. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, Agar ku tidak tersesat, mengikut kepada Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Oh, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kita buka hati kita buat firman Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan dan kuduskan kami, sehingga semua yang mendengar jemaat Tuhan GSI khususnya, hati-hati mereka diberkati oleh Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus beserta dengan seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kami, tetapi kami boleh rasakan dan nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan turun dari Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya itu terjadi bagi kami sekalian. Kami siapkan hati kami untuk pendengaran dan penerimaan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan tidak lewat dari pendengaran kami, tetapi firman ini boleh menjadi rema di dalam kami. Kami boleh lebih taat dan setia kepada Tuhan dalam jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada, pasti setiap saudara ada di rumah masing-masing. Karena untuk saat ini memang lebih tenang kita berdiam dalam rumah. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, selama berdiam di dalam rumah dengan segala kesibukan rumah, tentu jiwa kita membutuhkan firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan di dalam minggu ini dengan pembacaan nas Alkitab yang terambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 17, 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ulangi, pembacaan Alkitab kita akan ambil dari Yosua pasal 2. Kita mulai dari ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-17, kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Ayat 18, "Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kemisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu." Ayat 19, "Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu
harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ayat 20, tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Ayat 21, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kau katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendelanya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini saya memberikan tema di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, ketaatan mendatangkan keselamatan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, kata ketaatan mendatangkan keselamatan ini juga menjadi harapan saya agar semua jemaat tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada lingkungan dan situasi, sehingga mendatangkan keselamatan bagi setiap kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita melihat dari tema yang saya berikan tadi, ketaatan mendatangkan keselamatan. Saya akan menekankan pada ayat yang ke-21, kalimat yang terakhir. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Apa ya? Memang Alkitab ini pasal dan ayat seharusnya kita membaca dari ayat pasal pertama sampai terakhir, maka kita baru tahu cerita yang sesungguhnya. Tapi baiklah, saya akan coba menerangkannya pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita baca dan dari ayat penekanan ini, kita melihat ada satu perempuan ya mengikatkan tali kermisi di jendelanya. Apa ya itu sebenarnya? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini pasti ada kisah, bukan dongeng ya, bukan kisah sebuah dongeng, tapi ini peristiwa yang terjadi, maka itu ada dituliskan di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah yang benar. Berarti peristiwa itu benar, bukan hanya sekedar dongeng. Ini benar, benar-benar terjadi. Dan biarlah apa yang kita pelajari dari Alkitab ini juga menuntun kepada hidup kita untuk taat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kisah ini yang terambil dari dalam seluruh kitab Yosua. Terjadilah pada satu ketika Yosua sudah diberikan hak sebagai pemimpin bangsa Israel karena Musa sudah tidak ada lagi. Maka Yosua harus meneruskan perjuangan dari Musa untuk merebut tanah Kanaan atau untuk mengambil tanah Kanaan yang menjadi tanah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel itu. Tentunya ketika mau memasuki tanah Kanaan, Alkitab berkata tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Alkitab berkata membutuhkan perjuangan sampai kepada tanah Kanaan itu. Demikianlah hidup manusia. Sekarang tujuan hidup kita adalah tujuan ialah Kanaan yang kekal, bukan Kanaan yang berada di Yerusalem, tapi Kanaan surga yang mulia, yang dimana di sana tanah air kita untuk selama-lamanya. Nah, kita pelajari di dalam perjalanan untuk merebut tanah Kanaan itu, salah satu negeri, salah satu kota yang harus dilewati Yosua adalah tanah Yeriko atau kota Yeriko. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka mau masuk untuk melewati Yeriko, tentu mereka harus mengalahkan lingkungan yang ada. Mereka harus merebut Yeriko baru sampai kepada Kanaan. Itu bukan suatu perjuangan yang mudah. Itu sebuah perjuangan yang sangat berat bagi bangsa Israel pada masa itu. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, karena mereka taat pada Tuhan, maka Tuhan juga yang memimpin mereka sekalian. Ketika Yosua mengutus kedua pengintai untuk mengintai daerah Yeriko itu, jemaat Tuhan yang kekasih, kedua orang pengintai ini mereka mulai masuk ke tanah Yeriko. Rupanya daerah Yeriko itu punya sebuah pintu gerbang. Nah,
di pintu gerbang itu penjaga yang sangat kuat menjaga negeri mereka. Bahkan tembok Yeriko itu sebuah tembok yang sangat besar ya, bukan seperti tembok-tembok di rumah kita yang 10 orang dorong udah bisa hancur. Itu temboknya sangat kuat ya, temboknya sangat besar yang tidak mungkin bisa dihancurkan oleh manusia. Itu sangat berat untuk mereka melewatinya. Tetapi mereka percaya dan mereka taat kepada Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan Yeriko itu. Saudara, maka kedua pengintai itu masuk ke dalam kota Yeriko itu. Dan apa yang kita lihat? Kedua pengintai itu terlihat oleh penjaga yang berada di gerbang penjagaan di kota Yeriko. Penjaga itu mulai mengintai kemana dua orang asing yang datang ke negeri mereka untuk mengintai itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dua orang pengintai ini berjalan dengan iman. Artinya mereka berjalan dengan percaya apa yang Tuhan suruh. Mereka taati dan mereka akan lihat berapa besar kemurahan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Mereka berjalan dengan iman. Inilah yang saya katakan, mereka berjalan dengan iman. Kalau lain orang yang mengintai, waktu banyak orang melihat daerah Kanaan, mereka bilang kita nggak mungkin masuk, orang-orangnya tinggi besar, sama. Mereka tidak katakan perkara-perkara yang negatif, tapi mereka katakan Yeriko pasti menjadi milik kita. Yeriko pasti bisa kita lewati. Yeriko pasti bisa kita rebut. Ini iman yang positif. Mereka taat. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat, walaupun mereka taat, walaupun mereka berjalan dengan iman, tantangan itu juga pasti ada. Tidak ada hidup ini tanpa tantangan dalam perjalanan kita. Mereka menemukan apa? Mereka pasti dikejar, dan ketika mereka tertangkap, mereka akan mati di sana. Mereka lari dan mereka menjumpai sebuah rumah di pinggir dari tembok Yeriko. Rumah itu, yang berdiam dalam rumah itu adalah seorang perempuan yang gak punya nama. Seorang perempuan yang dunia menganggap hina. Seorang perempuan yang Alkitab katakan seorang perempuan sundal. Ya, seorang perempuan yang sudah tidak dihargai oleh lingkungan dan sekitar. Tapi ketika dua pengintai ini masuk ke dalam rumah mereka, perempuan ini berkata, aku tahu bahwa Yeriko sudah diserahkan Tuhan kepada bangsamu. Karena itu dia berusaha menyembunyikan dua pengintai ini dalam rumahnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, karena resikonya kalau ketahuan, wanita ini dan keluarganya akan dibantai habis dan akan dimusnahkan dari tengah-tengah bangsa Yeriko itu. Tetapi dengan iman juga wanita ini melindungi orang-orang yang Tuhan suruh, melindungi dua pengintai ini. Apa yang terjadi ketika pengintai ini disembunyikan oleh wanita yang bernama Rahab ini? Kemudian penjaga Yeriko, penjaga kota itu datang mengetuk pintu, keluarkan dua orang yang kamu sembunyikan itu. Tapi perempuan ini bilang, tidak ada yang saya sembunyikan. Padahal kalau ketahuan, habis wanita ini, rumahnya dibakar dan hidup mereka dibantai. Tapi dengan beraninya wanita ini menyembunyikan dua pengintai itu. Dan akhirnya kita lihat, waktu pengintai-pengintai ini harus tinggalkan rumah wanita ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, wanita ini minta kepada pengintai itu, kalau waktu Tuhan berikan negeri ini kepadamu, ingatlah akan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang dilakukan oleh perempuan ini, Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Yang dilakukan oleh perempuan ini untuk membela bangsa itu, karena bangsa itu bangsa yang bertuhan. Tuhan juga tidak tinggal diam, Tuhan membela. Lalu kedua pengintai itu berkata kepada perempuan ini, pengintai itu berkata, ikatlah benang kermisi merah di jendela rumahmu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, benang kermisi yang warna merah kayak bangku kita ini warnanya merah. Ya, setumpuk benang merah itu diambil oleh wanita itu, kelihatannya sepele ya.
kok ngikatin benang merah gitu ya. Orang Tionghoa kan suka nih warna merah digantung di rumah-rumah mereka gitu ya, di pintu-pintu mereka ditulis dengan tulisan rezeki itu, tulisan berkat. Ini benang merah disuruh ikatkan di jendela. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak semua orang bisa ngikutin. Banyak orang juga berpikir kalau kita yang disuruh gitu, ikatlah benang merah di pintu rumahmu. Kita mikir-mikir dulu, kasihan apa ya dengan benang merah ini, ya enggak? Tetapi yang saya sangat salut, ketika wanita ini mengikatkan tali merah ini di jendela mereka, pengintai itu berkata, ketika Yeriko dihancurkan, ketika tembok Yeriko ini roboh, ketika Israel memasuki negeri ini, semua akan dimusnahkan. Tetapi ketika kami melihat bahwa berapapun banyaknya orang dalam rumahmu, waktu kami melihat ada benang yang tergantung pada jendela itu, engkau akan luput. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan singkat cerita, wanita ini dengan taat tidak menyepelekan yang diminta oleh kedua pengintai itu. Perempuan ini mengikatkan benang merah itu di pintu jendela rumahnya sehingga gampang terlihat orang keluar masuk. Banyak orang saat itu berkata, wah, kenapa ada benang merah di pintunya? Tapi wanita ini tetap tidak menurunkan benang merah ini, karena dia tahu ketika Tuhan membuat perkara yang luar biasa, dia akan diselamatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benang merah melambangkan dari keselamatan yang Tuhan buat bagi dunia ini. Kita ingat pada khotbah saya beberapa lalu, saya berkata tentang darah yang diambang pintu berwarna merah. Enggak ada darah yang putih dalam hidup manusia, ya. Semua warnanya merah, termasuk darah saudara sekalian. Kalau ada darah yang putih, itu darah yang aneh gitu ya. Nah, waktu darah domba itu ditaruh di ambang pintu, dioleskan gitu di ambang pintu itu, malaikat maut lewat dan mereka tidak mati. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, benang merah yang diikatkan di pintu jendela rumah Rahab membuat keluarga itu, orang-orangnya Rahab diselamatkan. Itu juga melambangkan setiap orang yang memiliki darah Yesus dalam hidupnya. Saya berharap kita tidak mengalami ketakutan. Selama perempuan ini mengikatkan benang merah di jendelanya, saya percaya wanita ini tenang aja. Waktu mereka lihat sorak-sorai yang besar ya, yang membuat satu negeri itu mengalami ketakutan begitu, saya pikir perempuan ini tenang aja. Karena apa? Karena di benang merah itu ada perjanjian keselamatan. Di benang merah itu ada perjanjian mereka akan hidup. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita kadang-kadang gak bisa melewati masa-masa yang sangat sulit. Apalagi masa-masa yang sangat sulit seperti yang kita alami saat ini. Terasa sekali ketika orang-orang dirumahkan, rakyat ini dirumahkan. Bukan hanya bangsa ini, tetapi hampir seluruh bangsa di dunia ini. Ketika mereka dirumahkan, ketika korban begitu banyak, semua orang mengalami ketakutan untuk berdekatan satu dengan yang lain. Semua orang mengalami ketakutan terutama mati. Ya, semua takut. Beberapa hari lalu, ketika ketahuan katanya ada mahasiswa di Petamburan, di Battle Petamburan kena COVID, saya mendengar dari videonya itu, saya mendengar orang-orang yang berteriak begini, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bakar itu seminari, habiskan semua orang pembawa penyakit, buat kita masyarakat di sini mati. Padahal belum ada yang mati, belum tentu semuanya COVID, ya enggak? Belum tentu semua itu benar, tapi mereka sudah teriak. Itu menandakan masyarakat sudah hidup dalam ketakutan. Satu dengan yang lain mulai curiga, jangan-jangan kamu kena COVID, jangan-jangan kamu kena COVID. Saya ingat ketika satu kali saya dengan
dua pelayan di tempat ini, Yeremia dan Cici, mengantar saya untuk pergi melihat ibu dari Tarsi meninggal. Waktu saya pulang, keesokan harinya, aduh, semua mulai menginterogasi saya. Ibu periksa, jangan-jangan ibu kena COVID. Apalagi ditambah hari itu badan saya mulai demam. Saya juga mulai kecut gitu ya. Wah, anak saya mulai negor, jangan keluar kamar mama, jangan dekat-dekat dengan anak saya. Waduh ya. Nah, saya mulai demam. Tapi saya tahu, oh ini bukan demam COVID, beda ya. Saya mulai demam, kepala saya mulai pusing. Pokoknya saya mulai gak sehat. Saya juga berpikir, benarkah ya yang orang ngomong itu saya kena COVID? Lalu saya bilang, Tuhan, saya ke sana, Tuhan tahu, bukan ekstrim, tapi Tuhan tahu. Kalaupun sampai di sana banyak orang yang kena COVID, tutup saya dengan kuasa-Mu. Ya, bungkus saya dengan kuasa-Mu. Hari ini saya boleh demam, tapi besok saya akan pulih, lusa saya akan sembuh. Itu yang saya imani. Saya percaya kok. Saya masih ada ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Berkali-kali saya mengalami masa-masa yang berbahaya, tapi Tuhan melewatkan saya. Kenapa? Karena darah Yesus tetap berkuasa dalam hidup saya. Darah Yesus yang membungkus saya. Saya berdoa dan sampai saya berpikir, lebih baik saya ke gereja, jadi nggak dideketin banyak orang. Tapi keluarga saya bilang, kalau mama ke gereja, semua orang akan nuduh mama kena COVID, menyendiri di gereja. Waduh, mundur kena maju kena ya. Tapi saya tetap percaya, bukan ekstrim. Udah terjadi, saya nggak bisa mundur. Saya bilang dengan Tuhan, saya pergi kemarin, saya mau menunjukkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Saya mau menghibur mereka yang dalam keadaan susah. Tuhan, tolong kalau saya bodoh dan saya minta pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ketiga saya melihat situasi tubuh saya mulai agak segar. Saya mulai merasa, oh, saya sudah tidak batuk. Saya pikir cukup cepat itu berlalu dari saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa itu pertolongan dari Tuhan sendiri. Jadi waktu bangsa Israel masuk ke Yeriko, mulai diatur oleh hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin orang Israel, para imam-imam, para pelayan-pelayan yang memegang jenis musik, meniup sangkakala, berjalan duluan, baru disertai rakyat dan lain-lainnya. Saya teringat, ini alat musik yang dipegang sama imam-imam yang berjalan mengelilingi Yeriko. Tuhan itu senang dengar musik. Maka saya ingatkan kepada saudara sekalian yang bisa main musik, yang biasa main musik di gereja, jangan berhitung-hitungan dengan Tuhan. Ayo, selagi ada waktu, layani Tuhan. Ya, layani dengan rendah hati. Sungguh-sungguh layani Tuhan. Karena musik paling penting. Kalau Tuhan masih memberi kita hidup, lakukanlah hal yang penting bagi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Lalu setelah musik kita lihat mereka menyanyi dengan pujian bersorak-sorai. Pemuji-pemuji yang melayani dalam pujian. Yuk kita berubah selama Tuhan beri kita kasih kita kesempatan hidup. Memang gereja perlu suara, bukan enggak. Tapi ingat, kita jangan sampai suara kita ini membuat kita ini angkuh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita punya talenta musik, kita punya talenta suara itu untuk melayani Tuhan dengan rendah hati. Saya berdoa sehingga semua pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani Tuhan dengan rendah hati. Apa yang terjadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Dari hari pertama, hari kedua belum ada perubahan. Sampai hari ketiga belum ada perubahan. Mereka tidak menjadi lelah. Mereka tidak menjadi bosan. Mereka tidak menjadi jenuh. Ya, banyak orang sekarang saya dengar pada WA saya bosan bu, mau kemana ya bu? Saya bilang jangan kemana-mana, berdiam, stay di rumah, gak boleh kemana-mana. Bosan bu, jangan pernah merasa bosan. Ini bangsa yang mengelilingi tembok yang panjang itu. Tembok negeri Yeriko kalau berjalan kaki lumayan.
Saya pernah ke sana, saya membayangkan, oh dari ujung sini sampai ujung sana, saya naik bus, ya. Tapi bangsa itu berjalan dalam panas teriknya luar biasa. Dari ujung ke ujung, itu selama berhari-hari. Apakah mereka berteriak kepada Yosua dan berkata, bosan saya jalan sampai berapa hari, udah Yosua aja yang jalan. Kalau Yosua aja yang jalan dengan timnya, saya pikir rakyat itu semua pada mati. Tapi mereka tidak mengeluh. Ini yang kita pelajari, taat dengan Tuhan. Sampai saatnya mereka mengelilingi pada hari yang ketujuh yang terakhir. Apa yang terjadi? Tembok yang gak mungkin roboh itu terjadi. Gempa yang merobohkan tembok itu dahsyat sekali. Luar biasa itu Tuhan. Mereka masuk dan mereka menguasai daerah itu. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kuasanya tetap. Alkitab berkata hari ini, dulu, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita sedang mengalami masalah yang sulit, yuk kita gak ngeluh dengan Tuhan. Kita nih kadang-kadang kalau seneng kita berterima kasih, seneng gitu ya. Tapi waktu kita susah ngeluhnya minta ampun. Sampai-sampai ada yang bilang, ada yang berdoa gini, tulis dengan saya, Bu, ini doa saya, Tuhan kapan berlalunya COVID-19 ini panjang dan lebar. Kayaknya susah untuk kita menerimanya. Sulit sekali untuk menerimanya. Ini bagi yang ada yang sekarang stay di rumah, yang sedang sehat. Coba kita lihat, kita tuh disuruh stay baik-baik di rumah. Kita lihat, angkat mata kita, wajah kita ke tempat yang lebih jauh. Lihat di Wisma Atlet, mereka terisolasi sendiri, nggak ada siapa-siapa, keluarga nggak boleh menjaga mereka. Sekarang rumah sakit pun ada yang sakit, telepon saya, Ibu, saya di rumah sakit, ya saya doa ya lewat telepon, saya mau ke sana, jangan Bu, nggak boleh masuk katanya. Nah, kita ini masih bisa keluar ke supermarket, masih bisa keluar ke farmer, masih bisa keluar dari depan rumah ya, tapi jangan di luar rumah terus. Masih bisa beli yang kita mau gitu. Apakah kita ini gak bisa mengucap syukur dengan yang ada? Yuk kita belajar untuk tidak mengeluh dalam perjalanan hidup kita ini, karena kita tahu segala sesuatu ada masanya. Ketika tembok Yeriko itu roboh, ketika semua yang ada di dalam Yeriko itu dikalahkan, ketika Yeriko itu dibakar habis, apa yang terjadi? Wanita yang bernama Rahab dengan seisi rumahnya dikeluarkan dan diberikan keselamatan. Diselamatkan oleh bangsa itu, diselamatkan oleh bangsa Israel sesuai dengan ikatan perjanjian pada kermisi berwarna merah itu. Mereka dikeluarkan dan mereka diberi tempat, mereka selamat karena ketaatan mengikati kermisi itu di dalam jendela rumah mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat masa-masa yang sulit dan mengerikan, ikatlah kermisi dalam hati kita. Apa itu benang kermisi? Kematian Kristus yang menyelamatkan kita dalam setiap waktu. Pertolongan Tuhan yang enggak pernah berhenti, karena kita, Alkitab berkata, kita adalah biji mata Tuhan. Dan Alkitab berkata engkau berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita dibeli dengan harga darah merah, darah yang tunai dari Golgota. Masa kita dibeli dan dibayar dengan harga yang tunai, Tuhan tidak pedulikan kita? Saya yakin langkah-langkah hidup kita ada Tuhan yang menyertai kita. Stay di rumah, ambil waktu untuk kita berdoa, terutama berdoa bagi bangsa ini. Jangan jenuh, lakukan kesempatan ini untuk perkara-perkara rohani bagi kita agar tetap kuat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, lihat kepada Yesus yang pernah memberikan darahnya sebagai benang kermisi bagi kita sekalian. Kita tetap diselamatkan. Tetaplah setia kepada panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah kembali walaupun lewat online. Melalui ibadah yang singkat, tapi kami percaya
Firman-Mu tetap memberkati kami. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi hati dan jiwa kami. Roh Kudus memateraikan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami ingat kasih-Mu sangat besar di tengah-tengah pergumulan dan kemelut dunia yang sedang dialami ini. Bapa, berkati firman-Mu ini bagi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka tetap kuat, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan, tolong semua jemaat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di bawah pengembalaan hamba-Mu ini. Dengan rendah hati hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang menerima bagian firman dan yang beribadah dengan tidak pernah jenuh-jenuhnya dengan ibadah online yang sangat sederhana ini. Tuhan, jamah mereka kalau mereka ada yang sakit saat ini. Engkaulah Allah penebus kami, Engkaulah dokter dari segala dokter. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan iman jemaat menerima kesembuhan yang pasti dari Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan tolong. Kalau ada jemaat yang lemah, kami berdoa kuatkan mereka untuk tetap melihat kepada Kristus yang tidak pernah berubah dalam hidup mereka. Mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka pun tetap tidak berubah cinta akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kemelut dunia ini, tidak sedikit dari antara seluruh kami mengalami hal yang sama. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka bahwa masa-masa yang sulit ini akan berlalu. Karena Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya. Dan ada waktunya kami mengangkat suara bersorak-sorai untuk menyanyikan pujian bagi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap rumah, setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, sampai yang tua, Tuhan menjaga keluar masuk mereka. Tuhan memelihara mereka dalam anugerah-Mu, sehingga tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah kami. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kemurahan dan anugerah Tuhan, sehingga kuasa darah Yesus yang terus menerus membuat mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar, dan tetap semangat dengan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang diberitakan hari ini tidak akan sia-sia, tapi firman-Mu akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan para pelayan yang sudah dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh penyerahan melayani Tuhan pada saat ini. Tuhan, berkati pembawa pujian, berkati musik kami, berkati yang menyuting, berkati seluruh yang ikut campur tangan di tengah-tengah ibadah boleh berjalan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat yang ulang tahun, yang beberapa hari ini kami tidak bertemu, tapi kami percaya Tuhan berikan umur yang dapat mereka nikmati. Tuhan memberkati mereka, merasakan umur yang Allah berikan adalah umur yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadilah dengan doa kami, karena kami berdoa dengan iman di hadapan Tuhan. Bapa dan dalam surga, malam ini kami tidak lupa berdoa buat situasi negeri kami, bahkan negara-negara di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi dari Sabang sampai kepada Merauke, di mana virus sedang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa badai ini akan berlalu karena Tuhan bersama-sama dengan doa orang-orang benar yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya penyakit ini akan Tuhan singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami luput dari mara bahaya. Bangsa ini diberkati Tuhan. Para pemimpin negeri kami, mulai dari presiden, gubernur, bahkan sampai RT RW, tangan Tuhan menyertai mereka, anugerah Tuhan menyertai mereka, kasih Allah menyertai hati-hati mereka, sehingga mereka juga memikirkan hidup rakyat. Tuhan tolong hikmat dan akal budi Tuhan berikan kepada seluruh para pengurus kami. Tuhan tolong melindungi Bapak Presiden kami keluar masuk kemanapun dia berada.
Beliau dipelihara dalam anugerah Tuhan, sehingga anak panah yang berterbangan siang malam tidak menyentuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, angkatlah hatimu dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Allah yang menyertai perjalanan hidupmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai jalan hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya, menyinari perusahaanmu, menyinari engkau di kantor sebagai karyawan, menyinari usahamu, keluar masukmu. Terimalah berkat ini bagimu dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.